Ini penindasannya apa? Momi sebagai perempuan Indonesia yang tinggal di Indonesia itu beda dengan orang perempuan kulit hitam di Amerika. Orang mungkin mixed race di South Africa. Orang mixed race tapi kaya di South Africa. Itu kan persoalannya kan beda kan? Betul. Dan masalahnya itu kan perbedaannya apa? Jadinya bukannya misalnya kalau perempuan, kalau misalnya kulit gelap atau nggak punya kaki satu, itu kan bukannya nambah, tapi ya oppression-nya itu berbeda dan harus ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Adriana Nurdin, dalam channel Adriana Views, dalam sesi Mom and Son Talks kali ini. Karena banyak permintaan nih ya, katanya mau lagi dong yang dengan Sandra, tapi membahas masalah yang ya gitu-gitu deh, gitu ya. Nah kebetulan nih hari ini bisa nanggepin Sandra nih. Kalau enggak sibuk sendiri, dia hobinya baca buku di ruangan. Jadi terima kasih banyak sudah kembali bisa hadir bersama sahabat Adriana di sini. Sebenarnya Sandra tuh sedih nggak sih dari kecil umur 14 tahun udah ikut summer course di Amerika, kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 1,5 bulan. Sedih sih enggak ya. Seru-seru aja kan jalan-jalan. Sandra tuh dulu pernah waktu masih SMA atau SMP yang di Georgetown University dulu pernah summer course. SMA. Oh SMA. Kelas 10. Kelas 10, berarti kelas 1 SMA umur 15 tahun ya, iya, waktu itu ya. Jadi summer camp baseball itu umur 14 tahun, waktu itu masih SMP. Tapi itu kan nggak sendiri kan, kita bareng. Iya. Itu masih ditemenin. Masih ditemenin. Ada Bara juga ikut gitu ya. Yang sendiri ketika Georgetown. Sebetulnya apa sih positifnya yang Sandra rasakan untuk bisa merantau dari muda itu? Kali belajar mandiri aja ya, karena banyak yang aneh-aneh deh kalau drama kosan lah pokoknya, drama sama temen-temen gitu-gitu ya, belajar mandiri, belajar masak, belajar ya bangun pagi sendiri nggak dibangunin. Kalau di situ harus memanage waktu sendiri ya. Iya, karena kalau nggak bangun ya nggak ke kelas ya gimana? Rugi sendiri gitu sendiri. Ya. Betul. Apa aja sih drama anak kos itu? Banyak deh. Ada yang nggak nyuci piring, ada yang bajunya berantakan kemana-mana, ada yang pacarnya rese, nyebelin, dibawain terus. Ada bedanya nggak kalau perempuan dan laki-laki? Sebetulnya perempuan lebih bersih nggak sih? Lebih berantakan, nggak ada. Parah deh. Stereotipnya ya, kalau kita kan berpikir, Sandra ada teman kosnya perempuan, wah asik dong, bersih-bersih dong. Ternyata enggak ya? Enggak, waktu itu 3 cowok, 3 cewek, sama aja yang cewek lebih berantakan. Oh, yang cewek lebih berantakan iya. gitu ya? Aduh, yang paling rese itu kalau pakaian dimasukin ke washing machine sama di dryer, tapi nggak dipungutin. Oh, 2 hari, 3 hari, ditinggalin aja tuh. Jadi Sandra nggak bisa nyuci lagi ya, dong? Nggak bisa lah, akhirnya ya udah dikeluarin, taruh lantai, udah. Jadi nggak ada hubungannya, mau laki mau perempuan berantakannya sama aja. Sama aja, nggak gitu ada bedanya. Mungkin jangan-jangan laki-laki lebih bersih kali ya? Sandra lebih bersih nggak menurut Sandra daripada? Nah, Sandra sama temen kosannya Sandra, Adam, pinter. Berantakannya dimasukin ke kloset, jauh-jauh dari mata kan. Jadi diumpetin? Ya diumpetin aja. Jadi yang perempuan itu kurang strategi namanya gitu kan ya, itu ininya. Kalau menurut Sandra sendiri, ada yang regret nggak sih sekolah jauh-jauh dari muda itu? Ada perasaan sedih, kesel, kok kecil-kecil aku udah dilepas sendiri sih gitu? Regret enggak ya, tapi mungkin regretnya sebelum keluar. Jadinya ya yang ya kayak drama kosan itu kan drama sama temen aja, kayaknya Sandra juga nggak tahu ngebenerinnya gimana. Kalau udah berantem kan konflik management kan ya, kan nggak ada kelasnya gitu kan ya. Regret sih enggak. Jadi buat ibu-ibu kalau mau mengirim anak sekolah harus diajarin dulu di kos-kosan itu. Kita ketemu teman yang mungkin jorok, kita ketemu teman yang mungkin kebiasaannya berbeda dengan kita. Jadi gimana konflik management? Jadi waktu itu umur 15 tahun langsung saya kirim. Nah, 17. Oh itu sekolah, iya. tamat SMA. Tapi kan waktu itu udah summer course, udah ikut macam-macam. Oh iya, itu roommate-nya juga jorok banget. Dapat teman sekamar yang juga jorok banget gitu kan. Nah gitu. Kayaknya orang-orang nggak pernah diajarin ya. Gimana nggak jorok? Kalau jorok diumpetin gitu. Sama aja dong. Ya nggak beda dong. Kan ada etikanya. Oh jadi jangan dilihat orang gitu ya. Kita jorok-jorok sendiri gitu ya. Kalau jorok-jorok sendiri. Jadi waktu itu ngekos berenam. Di satu rumah yang nggak gede-gede banget. Nah itu udah, kalau ada yang hilang
apa dibilang oh nyuri ya, itu anak emang bener nyuri. Nyuri makanan. Hah? Nyuri makanan paling sering. Pernah nggak Sandra tuh masak gitu ya, terus teman-teman yang lainnya tiba-tiba ikut nimbrung aja makan gitu loh? Sering. Ya tapi kadang-kadang emang gimana ya, kalau ngekos bareng 6 orang biasanya masaknya juga bareng. Biar nggak keluar uang banyak. Semuanya sharing. masukin, iya sharing $5. Bikin pasta banyak atau apa gitu. Bagus juga. Iya. Nyuci piringnya aja, berantem. Kalau menurut Sandra, apa hal yang paling Sandra senengin dalam situasi itu? Di kampus kan ada tech center tuh, jadinya kayak gedung isinya komputer doang, jadinya buat ngerjain PR gitu-gitu. Ya ke tech center bareng-bareng jam 10 malam kesananya, baliknya jam 4 pagi. Oh 24 jam ya, 24 tech jam, centernya ya. iya. Kampus di Amerika tuh enaknya, perpustakaan juga 24 jam. Tech center itu satu gedung itu isinya komputer, jadi kita nggak khawatir kalau nggak punya komputer, bikin PR bisa di situ, ya bisa semalaman. Bisa minjem juga dari kampus. Oh, Iya. jadi bisa semalaman di tech center juga gitu ya? Bisa. Ya kalau udah masa-masa final exam gitu-gitu, tech center itu penuh terus. Dia seharian dari jam 8 pagi nyampe jam 7 paginya lagi itu Penuh terus. penuh. Kan Sandra kan merantau tuh. Ya. Ada sisi positifnya nggak pas Sandra keluar? Banget. Jago masak, pastanya Sandra. Oh, pas baliknya. Pas baliknya. The best pasta bagi Mommy itu. Steaknya, the best steak boleh, in boleh, town gitu loh. Itu luar biasa. Nah tapi sebetulnya yang Mommy lihat yang positif dari Sandranya, pertama Sandra sangat mandiri. Itu Mommy seneng banget ngeliat Sandra mandiri. Jadi Mommy gak khawatir lagi untuk melepaskan Sandra mau pergi kemana aja. Sandra punya manajemen waktunya baik gitu ya. Bertanggung jawab, tahu apa yang akan dilakukan, tahu konsekuensinya. Kalau nggak bikin PR ya nilainya jelek. Jadi bisa belajar sendiri kan dari situasi itu. Dan Sandra jadi mature, jadi lebih dewasa dari usianya. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang bagus. Jadi menurut Mommy itu hal yang sangat positif. Tapi memang Sandra juga jarang juga ya minta uang ya. Kan selalu dikasih jatah berapa juga bisa hidup. Ya makanya belajar masak. Jadi kalau belajar masak enggak. Sebetulnya apa sih yang memotivasi Sandra untuk sekolah ke luar negeri itu? Ya kali mau belajar yang beda kali ya, enggak. Kenapa nggak milih Jerman gitu loh? Kan banyak sekarang anak-anak sekolahnya ke Jerman. Bahasanya susah. Jadi kalau di Eropa kan bahasanya banyak banget kan, Amerika kan gampang, English udah. Jadi menurut Sandra jadi bahasa itu salah satu hal yang paling penting gitu ya? Kayaknya yang bikin culture shock biasanya bahasa kan ya? Iya, kalau kita nggak biasa bahasa, kita pergaulannya nggak bisa luas, akhirnya kita jadi menyendiri. Atau banyak orang anak Indonesia mainnya sama anak Indonesia lainnya aja. Jadi kan nggak mingle lah, nggak bergaul lah. Kalau kita menguasai bahasa kan kita bisa main dengan siapa saja gitu ya. Kalau bahasa Jerman kan sekarang katanya Sandra pengen belajar bahasa Prancis. Kenapa tuh? Ya pengen. Kapannya aja nih yang agak ribet. Karena di UN, United Nations itu ternyata Prancis itu kepake banget. Itu salah satu working languages-nya. Sandra, Sandra itu kan best friend-nya itu ada orang Amerika. Iya. Tori kan best friend-nya Sandra tuh ya. Best friend banyak tapi ya itu salah satu. Salah satunya. Terus waktu itu pas Thanksgiving dia nanya, kalau lu pada nggak ada tempat mau pergi kali mau keluar dari asrama boleh ke rumah di rumahnya itu di Lancaster. Jadi Thanksgiving itu di Amerika itu orang saatnya bertemu dengan keluarga, makan malam. Lah ini anak kos, nggak ada keluarga di situ. Diundang, ya udah boleh kan makan-makan. Ya udah Sandra sama ada satu lagi temennya kita yang ikut juga ke rumahnya dia. Ini seminggu di situ. Jadi sejak itu jadi teman keluarga. Sejak itu hampir setiap Thanksgiving Sandra ke sana. Jadi untungnya juga Sandra karena ada teman yang sudah dianggap keluarga di situ, kita nggak khawatir karena kalau kesepian liburan Thanksgiving, kalau ada masalah ada tempat untuk bisa pergi nginep gitu ya. Apalagi kalau libur Christmas holiday ya, libur Natal itu kan cukup panjang. Nah kalau Sandra nggak pulang ke Indonesia, ada teman, ada keluarga. Dari sisinya Mommy ada nggak tips kali banyak parent yang anxious ya, deg-degan anaknya pergi, ada tips nggak kayak LDR-nya gimana? Jadi buat moms di luar sana,
Pertama, tipsnya kalau anak sekolah jauh, yaitu beri kepercayaan. Jangan dimonitor. Ini ada teman saya tuh ya dimonitor, teman mami itu ya pagi, siang, malam anaknya diteleponin terus. Anaknya juga bingung dong kan? Kalau sana nggak dijawab. Nggak, kasihan anaknya juga. Anaknya belum ngapa-ngapain udah ditelepon lagi. Udah makan belum? Nanti pergi kemana sekarang? Nanti udah belajar belum? Bahkan ada yang belajar, pelajarannya apa hari ini? Jadi jangan beri kepercayaan kepada anak karena kita yakin anak itu juga bisa memanage waktunya sendiri. Atau anak harus belajar memanage waktunya sendiri. Dan yang kedua, juga beri kepercayaan kepada anak bahwa mereka bisa juga menyelesaikan persoalannya sendiri. Kalau kita dikte terus, kan anak nggak pernah belajar tentang problem solving. Belajar. Terus kenapa merantau? Nah, intinya dari Sandra kenapa merantau kalau akhirnya di-guide dari jauh oleh orang tuanya. Betul kan? Jadi gitu ya, beri kepercayaan kepada anak. Jangan juga manjakan anak dengan memberi semua fasilitas. Sandra, nggak ada mobil, nggak apa-apa kan di situ juga kan? Nah itu, temenan sama orang yang punya mobil. Penting banget. Jadi anaknya nyari akal sendiri gitu ya. Jangan terlalu dimanjain, kasih fasilitas apapun enggak. Dikasih uang, Sandra kan juga dikasih uang pas-pasan aja kan? Ya tapi kan pas-pasan juga enggak berlebih-lebih juga kan? Iya. Oke. Tapi kan enggak pernah dipakai juga kan kredit cardnya? Iya dipakai, nggak sering banget ya. Dipakai untuk hal yang gampang-gampang deh. Karena kalau Sandra, kalau beli pakaian, dia itu selalu memilih harganya yang murah-murah. Bukan itu doang, itu juga harus pas. Pas dan harga murah. Kadang-kadang saya udah beli ini dong, ini keren nih. Dia lihat harganya, nggak mau kalau harga segitu, mendingan beli yang lain aja. Nggak habis kalau harganya mahal banget, terus bajunya biasa-biasa aja kan buang-buang duit. Beli di tempat lain bisa 3 katanya. Jadi itu, jangan terlalu dimanjakan. Karena kalau anak kos, dia udah bisa menghargai uang. Kalau disuruh beli barang yang mahal, nggak mau gitu ya. Untungnya anak minta untuk hidup mandiri sendiri. Sandra magang di Washington DC. Itu Washington DC dari Philadelphia ke Washington DC itu naik kereta itu sekitar 2-3 jam. Ketika Sandra diminta untuk magang itu umur 18 tahun. Masuk kantor pertama kali formal. Ya itu sih. Gimana perasaan Sandra? Yang jelas sih stres ya. Agak bingung juga karena pertama kali ke kantor kan ya pernah ngelihat orang ngantor aja enggak. Paling ngelihat doang kan sebenarnya nggak ngerti apa orang ngantor itu sebenarnya ngapain. Pakai baju formal, pakai kemeja. Iya, nah itu bajunya itu yang ribet itu summer, harus jalan ke stasiun keretanya nungguin itu kan panas kan. Terus ke kantornya bisa setengah jam naik kereta sama jalan kaki itu kan udah keringetan kan. Nah, abis hari pertama tuh bawa 2 baju kantornya dimasukin ke tas, jalannya itu pakai kaos biasa. Terus gimana nyari kosnya? Kan dari Philadelphia ke Washington DC nyari kos sendiri, nggak dicariin kos sama orang sana. Nah waktu itu kayaknya nggak ada. Di dia atau mami nggak, kayaknya kenalan. Oh iya, kenalan di waktu itu ada. Iya ya, karena orang Indonesia juga. Jadi searchingnya lewat ini dong, optionnya itu kan lewat dia kirimin lewat online gitu ya. Iya. Jadi Sandra milih rumahnya gitu. Iya. Waktu itu pernah magang di Washington DC, kebetulan Mommy kan datang tuh waktu itu. Iya, pernah. Ingat gak waktu itu Mommy mau jemput Sandra pagi-pagi, ternyata Sandra lagi sibuk, orang di situ baru heboh karena sebelumnya tuh ada tembak-tembakan. Iya. Sekalinya Sandra ngeliat tembak-tembakan itu ya di. Itu kayak dalam film-film dong. Iya, Sandra itu lagi makan. Lagi makan malam. Duduk di depan ya kan makan malam kan lagi summer kan juga enak kan ya udah duduk di depan di teras aja, di teras kan juga dikasihin meja sama bangku kursi gitulah. Sandra bawa laptop lagi nonton film pakai headphone kan, terus tiba-tiba banyak tuh orang yang lari kabur gitu, terus Sandra kan pada lari-lari, ada apaan? Sandra buka headphone-nya, Sandra teriak aja kan, ada apaan? Terus Sandra denger dor. Deket sekali. Bener orangnya itu sedang ngeliat ada 2 orang, mereka kabur ke gang yang bener-bener di depan kosannya Sandra. Itu orang yang nembak itu? Kayaknya gitu, kayaknya dia ngejar orang lain. Mereka berdua kabur ke gang di depan kosannya Sandra. Yang kasihan itu di belakangnya Sandra itu juga ada ini, bapak sama anaknya lagi
lagi dinner minum wine, kayaknya anteng banget. Abis mereka denger dor. Kabur dia, botolnya tumpah, piringnya jatuh. Nah, Sandra kok nggak takut? Kok nggak lari, nggak kabur juga? Ya mereka masa ngumpetnya itu di bawah meja. Kan orang belajarnya gitu kali, tempat ngumpet di bawah meja. Enak aja, Sandra masuk ke rumah lah. Ada orang nembak, enak aja Sandra di luar. Oh, dia langsung otomatis di bawah meja. Otomatis turun. Terus Sandra kabur. Sandra ya, buka headphone lari masuk. Sandra ngeliatin dari jendela, ini ada apaan nih, kok apa. Kayak dalam film-film aja ya. Tingkat 3-nya Sandra magang lagi di Washington DC di World Resource Institute. Nah, itu ada drama lain lagi nggak di situ? Dramanya enggak, tapi itu tempat kosannya lebih jauh dan jalannya lebih jauh lagi, nih lebih keringetan. Kalau orang nggak kebayang nih, kalau jalan di Amerika itu dari tempat station ke tempat tujuan itu berapa jauh sih, bisa berapa? Nah itu jadinya yang kedua kali itu tempat tinggalnya Sandra itu di kayak suburbs gitu, jadinya pokoknya kayak di BSD lah misalnya BSD kerjanya di Sudirman jalannya ya di BSD juga di kompleks. Ya harus jalan naik ke stasiunnya itu aja udah setengah jam. Habis itu setengah jam lagi naik kereta. Nah, Sandra lagi jalan, lagi keringat, lagi capek gitu ya. Kepikiran nggak sih, aduh sialan banget, ngapain sih gue nggak jauh-jauh ke Amerika begini-gini gitu loh ya. Malahan enak, di sini di mana bisa jalan? Kan nggak bisa kan? Justru di situ oke-oke aja gitu ya. Yeah. Di Amerika itu nggak ada konsep nongkrong. Oh. Ini paling pergi ke rumah temen doang terus nongkrongnya di situ kan. Di sini kan nongkrong di restoran, di kafe, di mana kan. Oh, di situ nggak ada culture-nya. Jadi orang kalau mau dinner ya udah pergi dinner, habis dinner pulang gitu ya. Iya. Jadi moms di luar sana, kalau kita memang berniat supaya anak kita merantau, jadi bekalin mereka. Pertama, bahwa mereka harus survive, harus bisa masak. Kedua, time management. Ketiga, problem solving. Kalau dia konflik dengan teman-teman kosnya, gimana cara menghadapinya, apalagi kalau kamar mandi. Tapi itu kali experience aja kali ya, yang problem solving. Jadi learning by doing gitu. Iya, karena problemnya itu aneh-aneh. Jadinya problemnya ada 6 orang di satu kosan, semuanya make piring, semuanya masak, semuanya make gelas, nggak ada yang mau nyuci. Gimana solvingnya? Nah, gimana kan? Bikin piket. Hari ini siapa yang nyuci piring? Oh, pernah bikin. Nah, terus? Gak diikutin. Terus gimana? Iya benar ya, gimana? Masa mau Iya, berantem? makanya. Terus pelajaran yang Sandra paling kesel, yang paling nggak suka? Pelajaran sekolah atau? Pelajaran sekolah. Iya, matematika, statistik. Tapi kan harus kan ngambil kan? Gimana struggling untuk? Harus, tapi cara ngajarnya itu bener-bener statistik di pemikiran matematika. Jadinya nggak terlalu di social science-nya. Oh, jadi kalau yang nggak Sandra suka, kalau statistik di matematik gitu? Karena terlalu abstrak, pikirannya Sandra itu nggak nyampe ke sana. Nggak ada materinya gitu. Dia nggak bisa itu. Pelajaran yang paling disukai? Ya, filsafat. Seru. Ada nggak tokoh filsafat yang paling Sandra suka? Ada, tapi kayaknya dia bukan filsafat. Siapa contohnya? Dia ekologis yang mempunyai filsafat sendiri. Tapi dia sering diajarin di kelas-kelas filsafat. Seperti? Namanya Aldo Leopold. Dia itu Aldo Leopold. Iya, dia itu conservationist. Jadinya dia itu Sandra punya bukunya. Dia itu bener-bener itu kayak buku diary-nya om-om atau kakek-kakek yang tinggal di gunung deh. Pokoknya lucu banget dia itu nulis tentang land, tentang gunung-gunung, tentang pohon-pohon. Bener-bener ekologis. Dia sebenarnya scientist yang mempunyai using science buat filosofi. Sandra suka filsafat, nggak pernah baca filsafat-filsafat yang ditulis oleh atau filsuf Indonesia? Ya habis karena bukan mata pelajaran, terus baru belakangan itu kan belajarnya. Jadinya belum kali ya. Ya kan. Ya tapi gimana, toko buku di sini juga banyak yang tutup sekarang. Jadi Mami waktu kecil-kecil itu hidupnya kita itu dari buku-buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Jadi dulu menarik-menarik, tapi waktu zaman Mami kecil ya, itu ada Robohnya Surau Kami, ada Siti Nurbaya, banyak cerita-cerita anak-anak dulu yang saya harus baca. Kalau Mami masa kecilnya grow up-nya dengan buku-buku itu. Ya pertanyaannya itu kan, bukunya ada atau enggak? Apalagi toko buku sekarang banyak yang udah ditutup ya, Periplus,
Kinokuniya gitu. Ya, jangankan ya filsafat kan agak niche kan ya, apa buku-buku cerita yang fiction biasa aja susah nyarinya. Betul. Nah, kalau buku apa yang Sandra paling suka baca? Science fiction paling. Science fiction ya. Kenapa suka science fiction? Horornya lebih seru. Lebih aneh. Kalau waktu dulu Mami bacanya Winnetou gitu loh ya. Jadi 5 sekawan. 5 sekawan ya, dulu kan ada bukunya banyak di rumah. Atau masih ada kali? Banyak. Kita punya jilidnya tuh 5 sekawan. Atau ini Koping Ho. Sudah tahu nggak sih Koping Ho? Apa tuh? Anak sekarang atau Koping Ho. Generasinya beda. Itu silat Cina. Oh, itu seru banget tuh dulu filmnya. Kalau kita mengatakan bahwa membaca itu turunan atau tidak. Di sini kita punya rak buku. Ternyata Sandra juga pernah tuh menggali-gali buku dan dapat juga Sandra buku-buku yang bagus ya. Apa Edgar Allan Poe yang Sandra suka apa? Dulu kan Sandra pernah suatu masa suka puisi tuh. Iya, dulu itu jadinya Sandra. Nah itu nggak tahu ngelihat online atau pernah diajar, tapi puisinya dia ya ada beberapa yang emang bagus. Terus ternyata dia sering nulis kayak cerpen-cerpen horor gitu tentang kehidupan manusia gitu loh ya. Itu filsafatnya. Nah, balik lagi kepada filsafat feminis tadi. Dalam pemikiran feminisme gitu loh ya. Sandra itu banyak orang mengatakan bahwa feminisme ini adalah ide dari barat. Jadi masalah ketertindasan perempuan itu kan sebetulnya realita yang kita hadapin sehari-hari gitu kan. Kenapa feminisme dianggap dari barat? Sebetulnya apa sih yang Sandra pahami juga tentang feminisme? Emang perdebatan dunia feminisme di kalangan anak muda seperti Sandra itu seperti apa? Ya kali ini juga yang lebih kontroversial itu ya si J.K. Rowling. Yang penulis Harry Potter. Betul. Dia itu kan feminis, tapi dia itu yang namanya TERF, Trans Exclusionary Radical Feminist. Nah, TERF itu jadinya di dalam kawasan feminisme itu nggak di-include orang transgender. Padahal banyak feminis-feminis lain yang udah bertahun-tahun nulis, mereka itu nganggep orang transgender. It's part of karena mereka understand kalau systems of oppression itu sama aja semuanya sebenarnya. Jadi sebenarnya itu teman paling baiknya feminis itu seharusnya ya human rights activist, labor activist, semua aktivis itu sebenarnya seharusnya fight-nya itu sebenarnya sama. Aktivis perempuannya itu sana juga lebih suka ya mau dipanggil aktivis perempuan atau feminis ya itu kata-kata doang. Jadi yang penting bagaimana perjuangannya. Nah, Sandra, sekarang ini kan kita melihat bahwa penindasan terhadap perempuan, masalah kekerasan terhadap perempuan, itu kan kalau dalam yaitu ilmu feminisme itu kan banyak orang ada penindasan berdasarkan kelas atau berdasarkan macam-macam ya. Tapi kan kalau yang perempuan ini kan spesifik, karena dia perempuan, maka dia mengalami penindasan yang lebih dari yang lain. Itu gimana Sandra melihatnya? Tambahan ya, tapi jadi kan double oppression. Kalau di feminist theory kan ada kan yang namanya standpoint theory, yang sebenarnya pertanyaannya itu bukan lebih atau kurang, tapi pertanyaannya kan beda kan. Yang penindasannya Momi sebagai perempuan Indonesia yang tinggal di Indonesia itu beda dengan orang perempuan kulit hitam di Amerika, orang mungkin mixed race di South Africa. Orang mixed race tapi kaya di South Africa itu kan persoalannya kan beda kan. Betul. Dan masalahnya itu kan perbedaannya apa? Jadinya bukannya misalnya kalau perempuan kalau misalnya kulit gelap atau nggak punya kaki satu itu kan bukannya nambah tapi ya oppressionnya itu berbeda dan harus ditanggapi. Tapi kan orang ada sebut juga double operation, triple operation, ada gitu nggak sih? Ada yang bilang gitu, tapi menurut Sandra itu nggak produktif. Not necessarily. Iya, kalau di pikirannya sebagai tambahan itu nggak produktif daripada perbedaan. Oh ya, satu lagi, Sandra tadi mengatakan Mulan. Nah, Mulan itu kan juga film. Saya juga waktu itu nonton filmnya kebetulan di pesawat gitu ya. Waduh, saya seneng banget tuh nonton filmnya tentang Mulan, yaitu bagaimana perempuan tersebut yang
akhirnya jadi jagoan gitu ya. Menurut saya wah ini feminis banget nih filmnya gitu. Menurut Sandra gimana? Enggak. Kartunnya feminis. Gimana? Apa beda film kartun dengan Jadi di kartunnya itu si Mulan itu, jadinya kan cerita Mulan itu kan cerita beneran ya kalau nggak salah. Dia itu jadinya di keluarganya dia itu nggak ada cowok, jadinya itu zaman perang, jadinya bapaknya ikut perang. Ikut perang. Tapi Mulannya kan kasihan, bapak saya udah tua, dia jadinya pura-pura jadi cowok, rambutnya diikat, supaya dia bisa gantiin bapaknya ikut perang kan. Dan di kartunnya itu si Mulan itu ya kayak cowok-cowok yang lain, ya mereka itu kan petani, ada yang penjahit, kan mereka kan nggak jago lah. Nggak jago. Si Mulan sama temen-temennya itu yang cowok banyak itu bareng-bareng. Tapi kan kalau di film dilatih gitu kan. Iya itu kan dilatih. Nah ceritanya itu kan dia dilatih gini gitu. Nah tapi kalau di film yang baru itu si Mulan itu kan dari scene pertama aja dia ngapain? Lompat dari gedung sini, dari gedung situ, di atas atap, jungkir balik, ada pedangnya. Nah itu kan dari awal dia udah di set bahwa dia memang berbeda gitu. Iya dia berbeda, dia itu kan berbakat. Iya, jadinya menurut Sandra itu malahan anti feminis, karena itu menurut Sandra di ceritanya yang kan Mulan itu kan hero-nya kan, iya, di kartunnya itu jadinya message-nya itu cewek sama cowok kalau dilatihnya bareng-bareng nggak ada diskriminasi, ujung-ujungnya sama, semuanya hebat. Kalau di filmnya jadi no matter what, mau perempuan mau laki-laki dapat kan equal opportunity kan. Betul. Asal opportunity-nya sama, hasilnya kalau kerja keras ya sama, hasilnya bagus. Tapi kalau di filmnya kan lu itu hebat gara-gara lu dikasih bakat dari Tuhan, dan itu kan ya nggak feminis kan. Thank you so much darling. You're welcome. So it's nice to talk to you. Semoga Mom and Son Talks ini juga bisa menginspirasi moms lainnya, karena bagaimanapun anak mau laki-laki mau perempuan adalah juga menjadi teman kita, teman diskusi, dan jangan lupa teman shopping. Karena ini teman shopping yang paling baik, tapi harus nyari barang yang murah ya Mom, katanya. Jadi jangan melihat harga, dia bilang gitu. Jadi mungkin itu dulu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa lagi. Dan sekarang rambut Sandra sudah beda warnanya. Iya beda ya. Kemarin warnanya orange, sekarang warnanya abu-abu, jadi smoky. Jadi itu dulu dari kami berdua. Bye.